Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Jadi untuk pertemuan 10 ini kita akan bahas mengenai strategi meningkatkan penjualan melalui digital marketing. Karena seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, sebetulnya untuk media sosial ataupun website ataupun e-commerce itu merupakan tools yang paling baik untuk meningkatkan penjualan kawan-kawan. Nah, bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan. Mungkin sebelum saya ingin menjelaskan ya, saya pengen kasih tahu dulu. Jadi kira-kira bagaimana sih cara ataupun penggunaan internet di seluruh dunia? Kawan-kawan coba bayangkan, ada 5,16 billion orang yang menggunakan internet, di mana dari total 64% dari populasi itu menggunakan internet secara terus menerus ya, ataupun secara konstan. Dan tahun per tahun kenaikan untuk tingkat pemakaian internet itu 1,9% alias 98 million. Nah, Anda bayangkan dari total penggunaan tersebut, orang yang menggunakan internet itu hampir rata-rata mengakses internet paling tidak 6,5 jam. Jadi satu hari, ibaratnya kalau misalkan satu hari 24 jam ya. Berarti kalau kita bagi 3, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk bersantai. Dan dari bersantai tersebut dari 8 jam, 6,5 jamnya itu menggunakan akses internet, baik itu mobile device, itu baik itu e-commerce atau Tokopedia, Shopee, mungkin ada yang TikTokan dan sebagainya. Jadi memang penggunaan internet itu sangat besar sekali ya kawan-kawan. Nah, di Indonesia sendiri kawan-kawan, kita populasinya mungkin sekitar 276 juta orang ya, dan hampir 58%-nya itu menggunakan internet, gitu ya kawan-kawan. Dan kalau misalkan kita melihat dari penggunaan seluler ataupun penggunaan mobile device, handphone, itu hampir lebih dari 1 poin, hampir 2 kali lipat bahkan. Jadi populasinya 276, mungkin satu orang itu bisa mengakses ataupun memiliki handphone lebih dari satu. Jadi orang yang memiliki handphone di kantongnya itu 353 juta orang. Tuh bayangkan ya, banyak sekali ya. Terus kemudian untuk penggunaan akses internet itu sekitar 212 juta orang dengan populasi sekitar 77% dari penggunaan internet. Lalu kemudian dari sosial media itu pun juga cukup banyak, itu sekitar 60,4% alias 167 juta orang. Jadi Anda bayangkan kalau Anda menjual produk, misalkan kita taruh mungkin harganya 1 jutaan deh, terus kemudian dibeli oleh 1 juta orang, nggak usah banyak-banyak deh, nggak usah 60%, 167 juta orang itu beli, nggak usah gitu deh. Kita paling nggak 1 juta orang aja deh. 1 juta orang itu mungkin sekitar berapa persen ya? Mungkin sekitar 0,5% dari total populasi ya. Anda bayangkan 1 juta orang yang membeli produk Anda dengan harga 100.000, Anda bayangkan omsetnya berapa? 100 ribu dikali 1 juta, mungkin sekitar 100 miliar ya kalau nggak salah ya. Anda bayangkan apabila ada yang beli 1 juta orang, tuh luar biasa banget. Jadi sebisa mungkin untuk sosial media, untuk website Anda jangan gunakan untuk sekedar joget-joget dan sebagainya. Saya lebih menyarankan bahwa Anda apabila punya sosial media ya gunakan untuk sesuatu yang lebih berguna, jualan kah, branding kah dan sebagainya. Jadi saya kebetulan memang saya aktif di sosial media untuk TikTok, tapi kalau misalkan saya biasanya untuk khusus jualan-jualan saya ya itu memang saya lebih cenderung aktif di situ sebagai seller dan sebagai afiliasi. Kalau misalkan akun saya yang TikTok yang aslinya itu memang saya jarang gunakan sekali karena memang bisa dibilang nggak menghasilkan uang. Jadi mungkin saya lebih mencari yang sesuatu yang menghasilkan uang. Mungkin kawan-kawan bisa tiru itu ya. Nah, hampir kebanyakan kawan-kawan untuk main reason ataupun alasan utama menggunakan sosial media yang paling utama itu adalah keeping in touch with friends and family. Artinya untuk menyambung tali silaturahmi dengan sahabat, dengan saudara, dengan pacar, mungkin hampir rata-rata penggunaan internet digunakan untuk seperti itu. Terus kemudian yang kedua, untuk mengisi waktu luang. Nah, itu juga hampir 58,2%, dan sisanya untuk melihat kira-kira apa sih yang lagi ngetren, terus kemudian untuk melihat konten-konten yang menarik, terus kemudian untuk melihat berita, terus kemudian
kehidupan orang lain dan sebagainya, ataupun dengan aktivitas-aktivitas lainnya, misalkan seperti aktivitas bola atau enggak melihat tentang hobi dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali penggunaan untuk sosial media ini ya. Nah, sekarang kawan-kawan, mungkin dari tahun 2000 itu kan sudah ada Google ya, hampir rata-rata orang itu tren dari berpikirnya itu sudah berubah. Jadi yang dulunya kita ingin mencari suatu website itu kan harus mengetikkan www.apa.com, dan itu kalau misalkan salah satu huruf saja itu nggak bisa diakses. Tapi kalau sekarang dari tahun 2000 sampai sekarang ya, itu tren itu sudah berubah. Kita cukup mengetikkan di Google, itu sudah muncul apa yang kita ingin cari. Jadi ada search engine namanya. Search engine itu ibaratnya mesin pencari untuk suatu informasi ataupun suatu media, baik itu gambar, video dan sebagainya. Dan sekaligus sosial media, karena sosial media pun juga trennya sudah beda banget. Kalau dulu sosial media itu hanya digunakan terkait dengan berinteraksi dengan orang lain. Kalau sekarang sosial media banyak digunakan untuk berjualan, untuk branding dan sebagainya. Jadi memang banyak digunakan dengan berbagai macam keperluan untuk sosial media sekarang. Untuk media yang baru sekarang mungkin Anda bisa lihat top social media success metric. Jadi website traffic itu memang yang paling unggul ya, memang sekarang sekitar 61%. Terus kemudian engagement with the prospect, itu artinya prospek dengan keterlibatan sosial media dengan orang-orang itu mencapai sekitar 57%. Terus kemudian untuk meningkatkan brand atau kecenderungan suatu brand itu sekitar 54%. Jadi penggunaannya banyak sekali. Terus kemudian untuk meningkatkan pendapatan atau penjualan itu sekitar 42%. Terus kemudian untuk melakukan branding itu 42%. Jadi memang sosial media sekali lagi kalau misalkan Anda gunakan dengan tepat itu merupakan media yang paling powerful di 2023 untuk membranding suatu produk Anda. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan Anda jualan sepatu Nike lah misalkan. Nah, sepatu Nike tersebut dilihat, bayangkan setengahnya dari populasi dunia aja deh. Jadi Anda nggak perlu buka toko, Anda cukup mengiklankan di internet, terus kemudian di YouTube, di sosial media. Anda bayangkan banyak orang yang melihat, minimal 50%-nya dari total populasi, berarti sekitar berapa? Sekitar 135 juta orang. Bayangkan 135 juta orang melihat produk Anda. Itu betul-betul powerful banget ya untuk jual. Terus kemudian untuk tingkat populasi media itu memang sebetulnya ada website-website tertentu untuk melihat kira-kira website saya ataupun sosial media saya ataupun aplikasi mobile saya itu bagus nggak sih sebenarnya. Itu sebetulnya website itu punya ranking sendiri. Salah satunya ada Alexa ini kawan-kawan. Ini Alexa yang sering banget digunakan. Jadi saya pun juga menggunakan Alexa juga. Jadi kita bisa melihat perankingan dari website kita. Kira-kira di level ataupun di nomor berapa sih? Mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Nah, kita bisa menggunakan Alexa. Nah, untuk menjual tentunya Anda pun juga harus tahu profil ataupun orang yang akan menjadi customer Anda. Anda paling tidak harus bisa memetakan. Contoh saya pengen jualan sepatu sneaker. Nah, sepatu sneaker itu kan bisa laki-laki bisa perempuan, atau enggak saya pengen jualan gamis. Kalau gamis kan nggak bisa, harus perempuan. Maka saya harus mencari audiensnya itu perempuan. Nah, tenang aja, kalau misalkan kawan-kawan bermain iklan baik itu di TikTok, baik itu di Instagram, Facebook, di Google, itu Anda bisa menyesuaikan profil responden Anda. Kira-kira Anda akan membagikan ataupun menampilkan iklan Anda itu kepada siapa. Nah, itu bisa ditentukan kawan-kawan. Jadi Anda harus tahu dulu barang yang Anda jual itu umurnya itu berapa, terus kemudian apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan dan sebagainya. Jadi memang Anda harus mengenali untuk calon pembeli Anda dulu. Nah, integrating website with social technology. Jadi kalau sekarang memang sudah berkembang sekali. Jadi website itu hampir rata-rata pasti berintegrasi dengan sosial media. Jadi kalau Anda lihat salah satu website itu biasanya ada membagikan ke sosial media, ataupun Anda nonton YouTube nih. Nonton YouTube itu biasanya ada share. Share itu bisa bagikan ke TikTok, bisa bagikan ke sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi memang sudah integrasi ya. Nah, Anda bisa membayangkan nggak jika ada orang
yang melihat konten Anda 0,01% aja, itu kan bisa lebih dari 39,600 juta pengguna internet ya, jadi pelanggan Anda. Bayangkan hampir 40 juta orang itu melihat iklan Anda ataupun melihat produk Anda. Biasanya itu kalau saya 100 banding 1 ya, 100 banding 1 itu artinya 100 orang yang melihat, 1 orang yang beli. Nah, Anda bayangkan 39 juta, 40 juta deh gampang-gampang, 40 juta dibagi 100 itu sekitar berapa? Hampir 400 ribu penjualan ya. Bayangkan Anda jual harganya 100 ribu dikali 400 ribu orang, itu omsetnya berapa? Anda bayangkan ya. Nah, apakah Anda siap? Nah, yang paling penting adalah community management. Jadi community management itu kenapa berkali-kali saya bilang kalau sosial media itu ibaratnya adalah pisau bermata dua. Jadi bisa melukai Anda atau bisa membantu Anda dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa digunakan untuk pisau itu ya kawan-kawan ya, bisa digunakan untuk mengiris atau bisa digunakan untuk menusuk orang. Nah, itu bisa bahaya ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan sosial media, Anda harus jaga reputasi Anda. Karena kenapa? Karena di sosial media itu fatal banget. Sekalinya ada produk Anda misalkan kayak kemarin itu misalkan ada, saya lupa ya, ada salah satu kosmetik, saya nggak boleh menyebutkan. Jadi kosmetik tersebut mengandung merkuri. Nah, bayangkan mengandung merkuri, ada orang yang nge-review, oh ini ternyata skincare ini mengandung merkuri. Terus kemudian skincare ini akibat pemakaian berapa lama, terus kemudian saya nggak pakai lagi, terus kemudian wajah saya jadi hitam dan sebagainya. Jadi banyak rumor-rumor yang beredaran dan akibatnya penjualan Anda bakalan turun. Itu kalau misalkan dari sisi buruknya. Tapi kalau misalkan dari sisi baiknya, apabila Anda menjual terus kemudian ada orang yang melakukan reviewnya bagus, mungkin brand ambassador, oh ternyata satu produk ini misalkan MS Glow pemakaiannya wah enak banget nih, wajah bisa cepat putih, terus kemudian harganya murah dan sebagainya. Jadi otomatis citra Anda terbentuk secara otomatis, dan itu one social network. Jadi Anda ibaratnya memberikan sosial media terus kemudian disebarkan kepada orang lain, dan orang lain itu secara otomatis akan mereview produk Anda dan brand Anda akan terbentuk di situ. Jadi memang sangat powerful banget. Nah, kenapa internet marketing? Jadi kalau misalkan Anda bekerja sendiri, Anda misalkan buka toko di Mall Royal lah misalkan. Di Mall Royal itu kan paling bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Anda nggak bisa 24 jam. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan sosial media ataupun menggunakan Shopee, Tokopedia dan sebagainya, Anda tinggal memajang foto produk Anda itu secara 24 jam setahun penuh, mau itu libur nasional kayak mau apa, intinya tetap buka terus. Itu yang pertama. Terus kemudian jangkauan pasar Anda itu pasti bakal luas. Karena kalau misalkan Anda buka toko misalkan di Royal kan di Surabaya dekat Wonokromo ya. Artinya orang yang beli ya hanya area Wonokromo aja ya, paling ada dari orang Gresik, dari orang Sidoarjo mungkin mampir, tapi kan dia nggak mungkin beli setiap hari di situ karena rumahnya pun juga jauh. Jadi artinya cakupan pembeli Anda bakalan semakin mengecil. Beda kalau misalkan Anda menjualnya di marketplace tertentu, mau di Singapura, mau di Sumatera, mau di Papua, orang bisa melihat ataupun bisa mengakses untuk produk Anda. Jadi pembeli di seluruh dunia, bahkan di dunia ya. Terus kemudian efisien kawan-kawan, ini benar-benar efisien banget. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda buka toko nih, Anda jualan baju contoh, Anda buka toko di Royal, otomatis Anda harus bayar tempatnya, Anda bayar untuk desainnya, untuk tempatnya, layoutnya. Terus kemudian Anda harus beli pajangannya, lampunya, bayar service charge, bayar pegawai, harus bayar display produknya kan. Kalau jualan baju mungkin sepengalaman saya, karena saya pun juga dulu jualan baju. Jadi artinya misalkan Anda target penjualan satu hari ingin 10 juta. Nah, Anda kan nggak mungkin satu toko itu Anda omsetnya semuanya 1 juta ya. Satu toko Anda itu nilai totalnya adalah 1 juta. Anda kan nggak mungkin yang namanya menjual sampai 10 juta karena barang Anda aja cuma 1 juta. Gimana caranya mau jual 10 juta? Terus kemudian kalau 10 juta gimana? Anda sediakan untuk produk Anda di toko itu senilai 10 juta.
Nggak mungkin satu toko itu sekali kejual itu barangnya langsung ludes semuanya, nggak mungkin. Otomatis gimana Pak cara perhitungannya? Kalau saya biasanya satu toko misalkan, satu toko itu isinya saya pengen omset 10 juta, artinya saya harus membuat atau layout isi barang di toko saya itu paling tidak harus berkali-kali lipat. Entah saya harus mengisinya 200 juta supaya penjualannya itu bisa sampai 10 juta, karena semakin banyak pilihan orang akan melihatnya akan semakin enak dan sebagainya itu ya. Terus kemudian paperless, jadi Anda nggak perlu cetak-cetak brosur, nggak perlu cetak pamflet, nggak perlu cetak branding tertentu, Anda cukup jualan di internet, kelar, selesai. Paling ya untuk packingnya lah. Terus kemudian untuk pasar yang unlimited mungkin seperti yang tadi. Terus kemudian tingkat jumlahnya itu Anda bayangkan tiap tahun itu bertambah paling tidak 1%. 1% dari total dunia kan luar biasa banyak sekali ya. Kalau misalkan 200, sekarang 280 juta orang, artinya 1%-nya itu sekitar 2,8 juta orang pertumbuhannya setiap tahun, dan itu sangat banyak sekali kawan-kawan. Nah ini memang kalau misalkan memang kita bilang betul-betul modalnya tidak ada, kalau buat sosial media ataupun marketplace itu memang dibilang tanpa modal, ya nggak bisa juga ya, karena minimal Anda harus punya handphone, ya Anda juga harus punya koneksi internet, paket data, terus kemudian ada hosting kalau misalkan Anda punya website, dan memang modalnya kalau saya bilang nggak mahal sih, karena kalau buat hosting Anda bikin website nih, bikin website itu kan butuh hosting sama domain, itu aja paketannya cuma 120.000 per tahun. 120.000 mungkin dibagi 12 ya cuma 10.000, bayangkan teman-teman, 10.000 untuk maintenance website, murah banget. Terus kemudian SEO, kalau misalkan SEO itu ribet atau butuh orang lain, ya memang butuh skill khusus ya. Bahkan saya pun dari jurusan IT pada waktu S1 saya itu memang tidak bisa mempelajari secara otomatis. Saya jurusan IT langsung bisa SEO ataupun bisa mengiklankan untuk website saya secara bagus, nggak bisa. Itu butuh pengalaman dan memang butuh jam terbang juga. Jadi memang kalau Anda ingin bergelut di bidang bisnis online, ya Anda juga harus tahu kira-kira gimana sih cara kerjanya. Misalkan di Shopee, saya pengen jualan di Shopee, kira-kira bagaimana sih cara kerja si Shopee untuk merankingkan produknya supaya produk Anda itu muncul di halaman pertama ataupun muncul di pencarian paling pertama. Nah itu gimana caranya? Entah kata kuncinya, entah gambar produknya yang menarik, entah jumlah pembelinya harus banyak, entah dari reviewnya harus bagus, entah dari waktu pengemasannya harus bagus, harus cepat dan sebagainya. Jadi memang butuh jam terbang sih kalau misalkan saya bilang. Terus kemudian tempat fleksibel, memang kalau misalkan bisnis online cenderung tempatnya bisa fleksibel, ya memang tidak sepenuhnya benar. Kadang kalau misalkan kita tempat kita terlalu jauh pun otomatis ya kita waktu pengiriman ke ekspedisinya pun akan sulit ya. Contoh misalkan yang pernah saya ceritain, ada salah satu pembeli saya, dia tinggal di Papua, untuk mengirimkan, jadi nggak ada ekspedisi lain kecuali pos, jadi untuk mengirimkan produknya ke pos itu butuh 4 jam perjalanan. Bayangkan tiap kali ada pesanan Anda harus ke pos 4 jam, belum biaya ongkirnya itu mahal. Jadi memang ada terkendala waktu juga dan terkendala tempat. Jadi paling tidak ya kalau misalkan saya ya lebih bagus ya di Pulau Jawa atau di area, biasanya kalau di jualan online itu kalau baju atau kain itu biasanya di Bandung. Kalau misalkan Anda pengen jualan elektronik ataupun peralatan yang lain itu biasanya di Jakarta. Kalau Anda pengen jualan barang impor itu memang biasanya di Batam. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu yang biasanya secara spesifik tempat jualannya. Tapi nggak mungkin kan bahwa Anda jualan pun ada orang yang beli. Kadang misalkan saya nih, saya tinggal di Sidoarjo, barangnya ada di Jakarta. Daripada saya beli Jakarta, mungkin ongkos kirimnya kan sekitar 19.000 ya untuk CNT. Mendingan saya beli di Sidoarjo walaupun agak mahal sedikit, tapi pas di total semuanya itu karena lebih murah. Nah itu kadang-kadang ada faktor tersebut ya. Terus kemudian ada teknik SEO, ini nggak perlu membayar orang lain, nggak perlu pendidikan, nggak perlu pengetahuan tinggi, nggak perlu bayar orang, tapi
Betul, ya betul. Kalau misalkan Anda ingin belajar, tapi kalau misalkan Anda ingin cepat, ya Anda paling tidak ya harus ikut pelatihan dan sebagainya. Terus kemudian tidak perlu karyawan, memang tidak perlu karyawan. Tapi kalau seandainya Anda pesanannya semakin banyak, otomatis Anda juga butuh orang lain. Atau minimal kalau misalkan saya itu dulu memang untuk semua hal packing saya dibantu satu orang. Tapi untuk pengirimannya itu saya butuh orang lain, karena nggak mungkin yang namanya kita mobilitas, kita ya packing, ya kita juga harus betulin produk, kita harus belanja, kita juga harus kerja sambil di situ kita juga harus ngirimin sendiri, tentunya akan makan banyak waktu. Jadi biasanya kalau dari pengiriman, kalau JNT nih, kalau JNT itu gini kawan-kawan. Jadi biasanya JNT itu kurirnya akan lihat, oh ternyata bapak ini yang biasanya ngirimkan paket. Kalau saya kan tiap jam 5 sampai jam 7 malam ya untuk pengirimannya. Oh tiap pengiriman itu jam 5 sampai jam 7 malam. Biasanya mereka akan nawarkan, Pak mau nggak paketnya diambil? Nah itu juga bisa. Biasanya ada kurir yang seperti itu. Terus kemudian jangkauan luas, tapi diperhatikan misalkan soal bahasa, memang contohnya itu kayak di Alibaba, mungkin ada yang pernah beli di Alibaba. Kalau Alibaba itu kan hampir penjualnya adalah Chinese ya. Dan kalau misalkan Anda ingin jualan di marketplace yang global seperti Alibaba, seperti AliExpress dan sebagainya, ya Anda pun harus minimal menguasai bahasa. Jadi memang tidak betul-betul Anda jualan terus kemudian bakalan laris Anda tanpa belajar, nggak bisa seperti itu. Apapun pekerjaan Anda, apapun yang namanya sesimpel mungkin ya, Anda harus belajar di situ. Apapun yang Anda lakukan, semuanya, entah Anda bekerja pun, Anda kerja Anda bagian packing, maka Anda harus belajar kira-kira bagaimana cara untuk melakukan packing yang bagus. Anda sebagai bisnis digital, sebagai marketing digital, ya Anda harus tahu, harus belajar baik itu secara mandiri ataupun perkuliahan, bagaimana sih cara menjual suatu produk dengan gampang ataupun dengan penjualan yang tinggi. Itu tentunya harus dipelajari kawan-kawan. Karena jujur aja kawan-kawan, mungkin kalian sekarang S1, nanti ketika Anda bekerja itu banyak sekali hal-hal yang Anda tidak pelajari di kampus. Mungkin Anda pelajari hal tersebut itu di luar kampus ataupun di kehidupan sehari-hari ataupun di tempat pekerjaan. Jadi saran saya, Anda jangan hanya berfokus belajar hanya di kampus saja, tapi di luar Anda harus tetap belajar terus. Seperti itu ya. Saya kerja, saya skip aja mungkin sama-sama. Nah, untuk awalnya bagaimana Pak Surya? Kira-kira bagaimana caranya untuk start pertama kali untuk sosial media? Jadi yang paling pertama adalah Anda harus punya handphone dulu. Ya handphone kalau misalkan nggak ada ya minimal laptop sama handphone nggak ada ya minimal ke warnet, warung internet. Nah, setelah Anda punya koneksi, terus kemudian Anda punya komputer ataupun handphone, Anda yang paling pertama adalah membuat email. Entah itu setelah itu Anda membuat untuk akun untuk di sosial media, entah itu kalau Anda pengen jualan di sosial media, di Instagram, TikTok dan sebagainya. Atau kalau misalkan Anda pengen jualan di marketplace, Shopee, Tokopedia dan sebagainya, ya Anda minimal harus punya akunnya. Lalu membuat blog, membuat website, ini bisa skip ya. Anda kalau misalkan langsung buat website aja nggak masalah. Website sekarang pun sekarang gampang banget kawan-kawan. Anda tinggal pakai WordPress. WordPress itu sekitar biayanya kalau nggak salah sekitar 150 per tahun ya. Udah per tahun 150.000 dibagi 12 kan murah sekali ya. Anda tinggal beli situ, biasanya ada template-templatenya untuk jualan. Nah, Anda biasanya udah dimasukkan template untuk jualan, Anda tinggal masukkan untuk produknya aja. Terus kemudian ada maintenance web secara rutin, termasuk Anda buat konten untuk produk Anda, buat video, buat foto dan sebagainya, ataupun Anda buat review untuk produk Anda sendiri. Jadi minimal Anda update terus. Ya, kalau misalkan Anda jualan di marketplace pun juga sama, Anda harus sering untuk mengupdate. Kalau misalkan Shopee, jadi Shopee itu kebanyakan rata-rata ya, hampir rata-rata orang yang jualan di Shopee sekalinya udah upload produk dia udah didiemin. Padahal nggak gitu kawan-kawan. Jadi Shopee itu akan melihat kira-kira mana produk yang baru. Nah kalau misalkan produk yang baru akan ditampilkan jauh lebih, exposure-nya lebih tinggi, alias Anda akan ditempatkan di tempat yang utama.
kalau di Shopee. Tokopedia pun juga seperti itu. Caranya gimana? Ya Anda tinggal ngedit aja kata-katanya, Anda perbarui untuk deskripsinya, untuk fotonya, videonya dan sebagainya. Nah, promosinya gimana Pak? Promosinya sebetulnya ada banyak sekali untuk promosi sosial media, promosi TikTok, promosi YouTube dan sebagainya. Yang paling utama, yang paling sering digunakan itu adalah SEO, Search Engine Optimization. Ini 7A ya. Artinya ini dilakukan secara organik, jadi artinya Anda nggak perlu bayar. Jadi Anda perlu mendesain untuk website Anda ataupun sosial media Anda itu cukup dengan ketentuan yang berlaku. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan Anda bikin website itu ada aturan ya kawan-kawan. Untuk judulnya minimal H1. H1 itu minimal ukuran hurufnya adalah besarnya adalah sekian, misalkan 16 PX dan sebagainya. Jadi ada ukurannya sendiri. Terus kemudian untuk subjudul minimal adalah misalkan 14 PX atau ukuran di fontnya itu adalah 14. Jadi Anda harus ikuti itu. Terus kemudian upload gambar biar gampang untuk dilihat oleh orang. Anda harus menuliskan judul untuk gambarnya. Caranya gimana? Ada yang namanya alt text namanya. Dan banyak sekali untuk penilaian terkait dengan search engine. Mungkin saya nggak bisa jelaskan pada pertemuan ini karena ini khusus satu pertemuan untuk search engine optimization. Terus kemudian iklan itu banyak yang nanya sama saya, Pak, kira-kira wajib nggak sih kalau saya buat iklan untuk konten saya di Shopee, di Tokopedia, TikTok ataupun di YouTube? Saya bilang wajib. Karena kalau misalkan tanpa iklan Anda bakalan susah. Contoh, saya kasih contoh. Di TikTok, kawan-kawan. Dulu yang muncul FYP yang ada di TikTok itu hampir rata-rata gampang banget, orang tinggal buat video yang unik terus kemudian akan muncul di FYP. Nah, kalau sekarang itu susah banget kawan-kawan, karena yang muncul di FYP ataupun FYP di TikTok itu hampir rata-rata kalau nggak live, kalau nggak video yang benar-benar dia booming sekali, atau enggak video yang benar-benar dia mengiklankannya itu pakai ads ataupun pakai iklan. Nah, itu baru muncul di FYP ataupun FYP. Jadi memang iklannya sangat penting. Dan kalau misalkan Anda jualan di marketplace, Anda jualan handphone, Anda jualan baju, Anda jualan sepatu, tanpa iklan penjualannya biasanya akan drop karena nggak ada pembeli. Tapi sekalinya Anda sudah beriklan, terus kemudian banyak pembeli, banyak reviewer, mungkin beda ceritanya. Itu Anda bisa lakukan secara organik. Terus kemudian ada social media optimization. Social media optimization pun juga sama. Kita misalkan ngomongin di TikTok itu kalau Anda harus untuk upload video, gambarnya harus bagus, suaranya harus viral, ada backsoundnya, jadi nggak ada yang namanya biasanya cuma lagu-lagu doang. Tapi sebisa mungkin ada backsoundnya, ada suara Anda berbicara. Terus bisa dari waktu prime time itu waktu-waktu jam upload yang lagi rame. Atau biasanya kalau TikTok itu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, terus kemudian dari jam 11 siang sampai jam 1 siang, terus kemudian jam 4 atau jam 5 sampai jam 9 malam. Itu adalah prime time ataupun waktu-waktu yang biasanya orang gunakan untuk sosial media. Terus kemudian ada kontes event. Ini biasanya ada kontes-kontes tertentu yang biasanya suka mendongkrak konten Anda. Kalau di TikTok itu biasanya terkait dengan hashtag yang lagi viral itu apa. Nah, Anda bisa searching itu sebetulnya. Nah, untuk langkah go online, jadi yang paling penting adalah membuka pasar, terus kemudian mencari produk. Itu dua hal penting itu dulu. Anda harus mencari pasar, terus kemudian mencari produk. Jadi produknya kira-kira yang jual apa nih? Saya pengen jualan baju ya di Shopee. Saya pengen jualan elektronik ya saya buka di Tokopedia dan sebagainya, ataupun di Bineka atau sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah Anda mencari produknya dulu dan membuka pasar. Nah, kalau Anda membuka e-commerce awal, ibaratnya Anda nggak butuh marketplace, Anda nggak butuh Shopee, Anda nggak butuh Tokopedia dan sebagainya, bisa saja. Tapi Anda paling tidak harus bisa membuka pasarnya. Membuka pasar caranya gimana? Ya Anda paling tidak harus punya websitenya, Anda punya aplikasi mobilenya. Nah, ini mungkin contohnya di sebelah kiri ya. Anda membangun dengan B2C, business to customer, ya bikin aplikasi mobile, bikin aplikasi website dan sebagainya. Ataupun B2B, ini agar mendapatkan barang yang murah. Terus gimana untuk B2C?
harus mencari kata kunci. Jadi hal yang paling penting atau hal yang pertama ketika orang mencari informasi di Google ataupun mencari di marketplace itu adalah kata kunci. Misalkan saya ingin beli sepatu, kan nggak mungkin tulisnya cuma sepatu, kan nggak mungkin. Tapi kalau misalkan sepatu, biasanya orang cenderung menuliskan beli atau jual sepatu sneaker murah. Nah, itu adalah salah satu bentuk keyword. Keyword pun juga ada dua, ada short tail keyword, ada long tail keyword. Short itu kata kunci yang singkat, misalkan sepatu murah, itu kata kunci singkat. Terus ada long tail keyword. Long tail keyword itu jual sepatu murah, berkualitas, import dan sebagainya. Jadi kata-katanya itu lebih panjang. Dan kalau misalkan saya lebih menyarankan pada kata kunci yang panjang ataupun long keyword ya. Terus buat website, marketing online dan sebagainya. Untuk mencari produk pun juga sama. Jadi yang paling penting untuk mencari produk itu Anda sebetulnya nggak usah. Kalau Anda pengen jadi inisiator, Anda pengen bikin satu produk yang nggak terkenal, Anda nggak tahu, orang itu nggak tahu produknya dan nggak ada di pasaran, Anda ibaratnya menjadi pioner lah dalam satu produk tersebut. Nah, Anda ibaratnya nggak masalah untuk Anda nggak perlu mencari riset dan sebagainya. Tapi kalau misalkan Anda menjual satu barang yang kira-kira dikonsumsi dan ada pembandingnya, ada kompetitornya, Anda yang paling penting adalah meriset dulu. Kira-kira produk sepatu nih, sepatu apa sih yang paling dicari di bulan ini? Apakah sepatu sneaker, apakah sepatu olahraga dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah riset. Setelah riset baru ada identifikasi. Kira-kira penjualnya ini apakah laki-laki, apakah perempuan, range umurnya berapa. Baru Anda membuat sosial media seperti Instagram, TikTok supaya jaringan penjualan Anda akan semakin luas. Nah, ini flow. Untuk flow untuk penjual marketing, jadi self profiling. Jadi yang paling penting adalah Anda melihat dari produk Anda bagaimana sih ke depannya, kemudian bagaimana cara untuk penerapan atau meningkatkan penjualannya, meriset pasar, identifikasi produk, bikin website, terus kemudian bangun konten video dan sebagainya. Terus kemudian online marketing, biasanya kalau saya online marketing itu saya mau share, misalkan saya buat di YouTube, terus kemudian saya share di Instagram, saya share di Facebook dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan, lalu bagaimana sih produk yang saya buat itu supaya berkualitas dan pengirimannya bagaimana, apakah itu telat, apakah nanti pas dikirimkan barang kita yang tadinya bagus, kemudian proses pengiriman yang buruk, akhirnya barangnya pun juga nyampe di customer dengan keadaan yang buruk, dan jangan sampai seperti itu. Dan setelah itu yang paling penting adalah after sales. After sales itu setelah kita menjual, bagaimana pelayanan kita untuk maintenance untuk si customernya. Ini mungkin salah satu contohnya. Jadi modal investasi itu sebetulnya kalau di modal kita hitung-hitungan ya, antara modal online dengan offline tentunya akan lebih murah online, sangat murah. Terus dari waktunya pun juga akan jauh lebih efisien untuk apabila online ya. Terus kemudian untuk tenaga yang kita pakai pun ya beda. Kalau misalkan penjualan di offline, kita buka store ataupun kita buka toko di ruko ataupun kita buka di mall dan sebagainya, tentunya akan jauh lebih mahal. Tenaganya pun akan dibutuhkan orang yang menjaga, yang minimal ada shift, yang minimal ada 2 orang dan sebagainya. Untuk pengetahuan pun juga tentunya akan lebih kompleks dibandingkan dengan online. Metode riset pasar itu sebetulnya ada toolsnya, itu banyak banget sebenarnya. Jadi ada Google Keyword Tool ataupun biasanya Google Keyword Planner. Anda bisa searching di Google ataupun Anda bisa menggunakan seosmalltools.com, itu Anda bisa lihat di situ. Jadi untuk riset kata kunci sebetulnya banyak sekali. Ataupun Google Trend juga bisa Anda gunakan. Nah, Anda akan melihat kompetisi. Ini kompetisi itu kira-kira di satu produk, misalkan Anda mencari Nike running sport ataupun Anda mencari sepatu lari dari Nike. Nah, itu akan melihat kira-kira kompetisi orang yang jualan itu banyak nggak sih? Kalau semakin banyak, otomatis untuk kompetisi Anda bakalan semakin tinggi. Ya sama kayak misalkan gini deh, ada jualan sepatu nih, jualan sepatu yang melihat ataupun yang jualan itu ada 1000.
kan tentunya akan jauh lebih sulit dibandingkan Anda menjual yang penjualnya cuma ada satu. Ibaratnya Anda nggak punya kompetitor, itu akan jauh lebih mudah. Untuk riset produk pun juga sama, ini tadi riset pasar. Untuk riset produk, nah Anda bisa melakukan Google search kira-kira produk yang lagi dicari itu apa, yang lagi ngetren, terus kemudian banyak orang yang mengakses itu pakai apa, terus kemudian untuk offline-nya kira-kira riset potensi lokal misalkan dengan pameran, terus kemudian bisa menggunakan open stand dan sebagainya. Jadi untuk offline itu memang banyak banget ya. Anda bisa membagikan secara brosur, Anda bisa menggunakan mouth to mouth, artinya Anda memasarkan ke satu orang supaya orang ini bisa memasarkan kepada orang lain secara banyak. Ada yang namanya MLM, juga ada salah satu strategi juga, multi level marketing dan sebagainya. Jadi riset pasar, karena memang untuk riset pasar itu kebutuhannya adalah demand-nya tinggi, kebutuhan untuk suatu barang itu cari yang demand-nya itu tinggi, terus kemudian kompetisinya itu serendah mungkin, kalau bisa jangan ada orang yang jualan. Untuk riset produk ya Anda harus cari terkait dengan spesifikasi, harga, kualitas, pengiriman dan sebagainya, kira-kira gampang atau barang produknya itu Anda bisa jual semurah mungkin dengan kualitas setinggi mungkin dan keuntungan yang sangat berlebih. Dan itu memang Anda harus riset produknya. Terus kemudian untuk materi, deskripsi, video dan sebagainya itu juga perlu Anda riset juga. Untuk membangun website, nah ini websitenya itu memang ada hosting sama domain ya. Terus kemudian ada platform teknologi. Platform teknologi itu biasanya tiap hosting itu punya teknologi yang berbeda-beda. Contoh kalau WordPress, kalau saya sih sarankan ya WordPress saja, karena WordPress itu dia punya fiturnya itu sudah cukup banyak. Untuk pembayaran secara online pun mereka juga ada pihak ketiga, kalau nggak salah sekitar 300 ribuan Anda sudah bisa mengaktifkan fitur tersebut. Untuk desain ya artistik, artinya ada user friendly ya, jadi dapat digunakan dengan gampang. Untuk strukturnya, layoutnya mudah, fiturnya cukup memudahkan. Contoh salah satu fitur yang paling Anda kalau misalkan lihat di website ataupun di salah satu sosial media, ada tombol back to top. Nah, artinya biasa di pojok sebelah kanan sini ya. Nah, itu biasanya ada muncul back to top. Jadi Anda tinggal klik, nanti otomatis akan muncul ke atas. Fiturnya simple, tapi kalau nggak ada itu akan menyulitkan untuk si pembaca ataupun yang melihat. Terus kemudian dari implementasi, dari grafisnya, apakah itu 3D dan sebagainya, apakah 2D, apakah itu resolusinya seberapa, apakah HD dan sebagainya. Jadi grafisnya pun dipertimbangkan, termasuk dari sisi pengkodingan. Anda sudah pernah belajar coding, jadi semakin kompleks coding Anda dan semakin simple, jadi urutan pembacaan program Anda itu akan jauh lebih mudah. Saya ulangi lagi, kalau seandainya Anda menuliskan pemrograman itu jauh lebih terstruktur, lebih simple, otomatis cara pembacaan program dari sistemnya akan jauh lebih mudah banget. Proses untuk penjelasan programnya pun akan jadi lebih cepat. Terus kemudian ada pengujian dan untuk pengisian konten juga. Proses jualan online ini mungkin sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya akan skip aja. Nah, untuk komponen sebetulnya ada pembayaran online. Ini yang saya bilang, kalau di WordPress itu biasanya ada pihak ketiga. Anda cukup menyewa ataupun membayar untuk jasa pihak ketiga tersebut. Biasanya Anda mengaktifkan fitur tersebut, biasanya sudah otomatis langsung. Anda tinggal mengisikan addressnya, alamatnya, terus kemudian pembayarannya bagaimana. Nah, terus kemudian ada transfer bank, itu termasuk pihak ketiga ya. Terus kemudian ada PayPal, ada Dana, OVO dan sebagainya. Itu sebetulnya bisa Anda urus. Kalau sekarang mungkin kalau yang pakai BCA itu ada QRIS, nah itu juga ada salah satu opsi ya. Terus kemudian ada pilihan ekspedisi, itu biaya, waktu, pengepakan. Jadi Anda perlu menuliskan untuk informasi-informasi tersebut. Terus kemudian ada identifikasi ataupun spesifikasi presentasi quality control, ini juga penting. Jadi artinya Anda harus menuliskan produknya, spesifikasinya. Karena gini kawan-kawan, banyak toko online yang mereka itu nggak menuliskan spesifikasi termasuk harganya. Ibaratnya Anda nyari barang di online, supaya Anda kan
mengetahui kira-kira harganya itu berapa sih. Karena kalau misalkan lihat di online, Anda punya ekspektasi bahwa Anda dapat informasi harga dan informasi terkait dengan spesifikasi produknya akan jauh lebih rinci dibandingkan dengan yang lain. Nah, tapi kalau itu nggak ada, nah itu kan cuma Anda cari online. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.